Ya, kita persis di jam 3.15. Puji nama Tuhan. Saudara merasakan gelombang yang luar biasa. Gelombang surga yang terus menembusi setiap hati. Saya tanya, beda enggak? Kenapa? Karena semua mengeluarkan sebuah passion. Saudara tidak tergantung saya. Tapi saudara sedang memburu pribadinya, memburu hadiratnya. Dan itu yang membuat Tuhan enggak sanggup ada di tatanya. Sehingga dia turun menghampiri setiap saudara. Puji nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar ini menjadi awal dan akan terus sampai finish strong. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Saudara terkasih. Saya akan menggenapi tadi yang saya janjikan. Saya akan membahas tentang buah dari hati mengalami peremukan. Saudara terkasih, setiap peremukan yang dikerjakan oleh tangan ilahi, semuanya ujungnya adalah kemuliaan. Seringkali manusia itu tahu, bahkan mengerti, tapi tentang kerelaan. Seringkali manusia butuh proses, butuh waktu yang sangat panjang. Tapi saya percaya terus menaruh harapan saya kepada Tuhan. Di sini enggak butuh waktu yang panjang. Amin. Bukan karena kita hebat saudara. Tapi kita mau belajar sepakat dengan Tuhan. Apapun itu. Dan kita mau belajar percaya sekalipun itu tidak mudah. Ya. Tetapi ketika Tuhan mendapati hati kita tulus dan terus mau terbuka. Maka Tuhan dengan kekuatannya akan merekayasa bagaimana itu menjadi genap dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan sama-sama buka dalam Mazmur pasal ke-34 ayat yang ke-18 dan 19. Saudara, ini benar-benar di luar prediksi saudara ya. Ini spontanitas saja karena Roh Kudus. Tapi kita percaya sepakat Tuhan akan berbicara sesuatu yang luar biasa pagi hari ini. Ya, saya dan saudara sama-sama nol, nggak tahu mau apa yang akan dibahas Tuhan. Tapi Tuhan yang penuh kuasa dan kedaulatan dan penuh saudara yang namanya segala hikmat akan menuntun kita. Demikian firman Tuhan, Mazmur 34, 18 sampai 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. 20 kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara terkasih, dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Patah hati berarti boleh saudara ya. Loh, ayo jadi orang tuh yang biasa gentle gitu loh. Boleh atau tidak gitu loh. Salah nggak dihukum saudara. Ya nggak ada jebakan ilahi di sini. Tergantung. Kalau kau patah hati karena dunia dosa. Karena itu tanda kau nggak percaya Tuhan. Kau terlalu mempercayai dan menyembah apa kata dunia. Ya Pak ya saudara. Saya sudah janji ya. Saudara dan saya sama-sama gak ngerti ini rahasia Tuhan akan mau kemana nanti saudara ya. Oke, karena tadi kan spontan saudara ya. Gara-gara tadi Ibu Christine bersaksi tentang sebuah proses gitu ya. Ya, nah saudara terkasih. Tetapi firman Tuhan katakan nih, Tuhan dekat pada orang-orang yang patah hati. Orang yang patah hati seperti apa yang Tuhan dekat saudara? Orang yang patah hati seperti apa yang dimaksud Tuhan dekat kepadanya saudara? Loh? Kok jadi memandangi saya? Orang patah hati seperti apa menurut saudara? Ya,
dalam setiap proses perjalanan tidak mudah, bahkan mungkin juga bisa putus asa. Mungkin sudah enggak kuat lagi. Bahkan seringkali seperti orang sudah enggak punya kekuatan, bahkan patah semangat. Tetapi di hatinya yang paling dalam, di nurani yang paling dalam, walaupun seperti lilin-lilin kecil kalau kita Natal kan nyanyi. Ya, gimana nyanyi Lin? Bukan, lilin yang kecil gitulah pokoknya saudara ya, lilin-lilin kecil. Saudara terkasih, artinya sekecil apapun kalau itu masih memancar di cahayamu karena sebuah keletihanmu, ya, karena sebuah ketidakberdayaanmu. Tetapi Tuhan mencium bau sebuah ketulusan, kesejatian. Itu seperti narwastu yang jauh lebih wangi saudara. Tapi kalau kau patah hati karena kau pemberontakanmu, kemarahanmu, karena terlalu percaya dengan apa yang dunia katakan. Kau terlalu percaya dengan apa yang iblis sodorkan. Sehingga kau begitu marah, kecewa dan bla bla. Ini bisa patah hati enggak saudara? Bisa. Jadi harus bisa membedakan patah hati yang seperti apa, yang itu selalu ada di dekatnya Tuhan. Bahkan saudara, dia bukan cuma peluk tapi mendekapmu. Mendekap sampai saudara. Dia impartasikan denyut detak jantung hatinya. Kenapa? Supaya mengimpartasikan kehidupan. Supaya kau tahu betapa engkau sangat dicintainya. Orang kalau jatuh cinta itu yang pertama apa saudara? Detak jantung. Hati dan detak jantung itu sangat bersuara lebih kuat. Tapi banyak manusia sudah kehilangan hati dan detak jantungnya tentang cinta. Lebih banyak tentang kebencian, kemarahan, ketidakpuasan, kecewa, dan bla bla. Saya tadi pagi, enggak tadi pagi juga sih, agak siangan lah ya. Ya mungkin kira-kira jam 10, jam 11 saudara. Saya ini kan setiap kali mau menghampiri bunga-bunga Anda yang luar biasa itu. Baru datang sudah ku hampiri tata mawar kudusmu. Saudara saya bilang Tuhan please ini cepat Tuhan. Mawarnya sudah sampai layu tak berkembang. Dan ujungnya bisa cuma menyelesaikan 15 tangkai. Itu aja mungkin awalnya itu menyelesaikan 8 atau gimana. Udah saya gini, Tuhan kayak napasku mau hilang ini. Serius saudara, saya keluar lagi, saya turun ke bawah. Tarik nafas. Saudara harus kapan-kapan merasakan apa yang saya rasakan. Gak gampang loh saudara. Karena itu sesuatu membedah sesuatu di jiwa seseorang. Dan Tuhan membongkar, menceritakan banyak hal. Dan kami harus sharing. Dan Tuhan tuh kadang tanya menurut kamu bagaimana. Wah ini kalau udah menurut kamu bagaimana. Saya bagaimana, bagai geleng-geleng Tuhan. Akhirnya mungkin sampai 8 saya turun lagi, saya tarik nafas, saya buat jalan, saya buat makan saudara. Tiba-tiba nafsu makan saya. Karena kemarin-kemarin enggak bisa makan 2 sendok aja udah kayak aduh mau muntah gitu ya. Tapi kemarin saudara tadi saya makan terus sudah main sama cucu sebentar, naik lagi. Saya berusaha, yes Tuhan ayo kita selesaikan. Saya bakal tahu tuh enggak bakal selesai. Tapi saya menyemangati Tuhan, kayak menyemangati Tuhan. Ayo Tuhan kita kerjakan untuk kekasih-kekasih-Mu yang ajaib dan aduhai ini.
kalau ngomong sama Tuhan itu harus gitu saudara. Kekasih-kekasihmu yang ajaib, aduhai kan harus membalikkan keadaan saudara. Ya, saya ini terus berusaha membuat saudara cantik di hadapan Tuhan, secantik-cantiknya. Nah, singkat cerita saudara, oke Tuhannya semangat, yes, bla 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 bla. Akhirnya sampai ke nomor 15, saya bilang, Tuhan break dulu. Karena saya juga kepikiran worship night ya mungkin juga ya. Belum punya persiapan apa-apa. Ini jujur tidak ada persiapan saudara, serius tidak punya persiapan. Boleh tanya sama Wahyu, apalagi pujian, jangan harap. Ya udah ngalir aja nanti mau Tuhan mau bawa kemana saudara. Saya memang rada kepikiran worship night sih. Sehingga jadi kayak hatinya terbagi-bagi. Karena saya nggak mau tidak ada integritas ya. Saudara terkasih bilang, Tuhan saya hati kan ini nanti worship night gimana. Ya makanya terakhir Tuhan kayaknya udah mentok. Tuhan bilang gini, tadi katanya ayo. Ya Tuhan lebih kuat, saya udah kuat. Ya akhirnya sudah, terus saya masuk lagi ke kamar saudara. Masuk kamar si Putri, saya tarik nafas, saya bilang, Put saya istirahat sebentar. Silakan minum Panadol blung. Karena beberapa hari ini kan juga kurang tidur dan bla bla. Singkat cerita, baru 10 menit suruh bangun lagi. Telepon seseorang. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Ya udah siap. Telepon dan bla bla. Akhirnya enggak bisa tidur lagi saudara, bangun. Terus mandi-mandi, enggak mandi saudara. Masuk lagi ke ruangan itu untuk menyiapkan worship night. Saya tanya Tuhan mau bicara apa hari ini dan bla bla. Pertama saya mau menyiapkan pujian tapi seperti biasa Tuhan tidak memberi rahasia pujian nanti malam apa ya. Tetap diam tersenyum tanpa memberi aba-aba ya sudahlah gitu ya. Yang penting saya tuh gini, caranya saya tuh gini. Makanya kadang-kadang orang bilang ngalir gak jelas gitu. Kalau saya pasti jelas sudah tenang aja. Karena saya bukan tidak berdoa, tidak menunggu Tuhan, saya tetap berdoa menunggu Tuhan dan saya menyiapkan wadah. Ya, jadi bagaimana menyiapkan wadah ketika kita menanti-nantikan Tuhan, saudara ya, tidak ada yang lain-lain yang diisi di hatinya ini. Benar-benar dikosongkan, nunggu Tuhan. Setiap tanda sedikit demi sedikit ditangkap, saudara. Tidak usah dicerna, kalau Tuhan tidak suruh kita cerna nanti tambah salah mikir, saudara ya. Udah didepositokan aja, saudara, disimpan. Nanti tunggu Roh Kudus itu kira-kira kasih bocoran secercah apa gitu. Ikuti. Dan tiba-tiba Roh Kudus bilang begini. Aku membahas tentang semua ya yang menjadi kemiskinan di jiwa. Nah saudara, kalau Roh Kudus bicara, bedanya apa saudara dengan Tuhan bicara? Kalau Roh Kudus bicara, saudara langsung dikasih pengertian. Tapi kalau Tuhan bicara, tanya ke Roh Kudus lagi saudara. Kenapa? Itu fungsinya Roh Kudus. Supaya kita enggak ngelangkai Roh Kudus. Supaya kita enggak sok pinter. Kalau Bapak bicara, Tuhan bicara, kita jangan, oh iya jangan. Kita tanya Tuhan maksudnya bagaimana? Tanya tuh sama yang di situ tuh. Oke, Roh Kudus bagaimana? Singkat cerita ketika Roh Kudus bicara, timbullah saya hikmat, pengertian dan saya menangkap yes. Tapi saudara biasa gini, ya udah simpenan sampai di situ enggak usah tanya lagi. Itu yang Tuhan dalam hidup saya. Ya enggak tahu, memang setiap orang pasti beda-beda ya. Caranya tuh membawa atau perjalanan orang pasti enggak sama saudara ya. Jadi saya tuh selalu cuma globalnya udah simpan. Dan bagi saya gini, bagus. Kenapa? Saya memang seringkali enggak kepingin tahu lebih banyak saudara. Kenapa? Kalau saya tahu lebih banyak, biasanya begitu saya tahu, saya akan mengolah. Dan takutnya yang lain lewat. Ya toh? Saudara tahu penguasa udara ini kan ya gitu. Jadi saya lebih baik saya enggak tahu supaya tidak ada rekayasa otak manusia itu bekerja. Ya, kembali lagi saudara terkasih. Nah, kembali ke firman Tuhan ini. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati. Artinya perjalanan orang yang sudah terlalu lelah, letih, bahkan sekian lama menunggu Tuhan. Mana ini, mana Tuhan, jodohku.
mobil baruku, rumah. Wis sembuhlah apalah gitu ya. Wis apalah, musuhku kapan mati Tuhan gitu. Saudara ya, itu doa orang jahat ya saudara ya. Ini di sini tidak ada antah berantah saudara ya. Pokoknya yang jahat antah berantah. Nah, saudara TKC artinya jangan khawatir. Ketika kau sudah merasa kayaknya tidak kuat ya, lelah ya. Satu hal yang perlu kau sadari, dia ada di rahasia itu. Jadi bagianmu adalah sadarkan ketenangan jiwamu. Di dalam jiwa ada apa saudara? Kehendak, pikiran, dan perasaan. Tiga-tiga harus dijaga. Pikiran, kehendak, perasaan dijaga. Supaya apa itu enggak melalang buana kemana-mana saudara. Ya, dan saudara terkasih dikatakan dan menyelamatkan orang-orang yang remuk. Saudara, sesuatu yang sudah remuk itu berarti kan sudah hancur ya. Bisa enggak? Bisa enggak saudara dibenahi lagi? Tergantung saudara. Tapi kalau itu remukan karena tangan Tuhan. Saudara satu kali Tuhan bilang gini, peremukan itu gini, ternyata peremukan itu ada banyak makna saudara. Peremukan seperti bejana yang sudah gagal saudara terus dibentuk lagi ya saudara ya. Tapi ada yang namanya peremukan hati saudara, dihancurkan saudara. Tapi diganti hati yang baru. Tapi ada hati yang sudah diremukkan tapi tidak diganti yang baru saudara. Tapi peremukan itu ditata lagi sama Tuhan menjadi parsel. Saudara tahu apa itu? Berlian. Saudara mau pilih yang mana? Mau pilih yang pertama tadi apa? Ingat? Dihancurkan jadi apa? Dibentuk ulang. Yang kedua, diganti. Tapi yang ketiga, itu bukan dibentuk ulang saudara. Dihembusi nafasnya, dihembusi rohnya sehingga menyatu. Kalau dia dibentuk ulang pakai tangannya. Tapi kalau dihembus ya. Kira-kira menurut saudara itu siapa? Kalau di Alkitab. Siapa? Ngomong bengok-bengok ora isa kok. Ora iso kudu isa Bu. Lupa dia sama rumusnya. Contohnya itu saudara Elia, Musa. Saudara. Itu yang dia tidak pakai dibentuk lagi. Saudara pilih yang mana? Loh, kayak tadi tak tanya pilih yang mana kok? Bengong. Wis ngantuk ta? Takjub. Itu melambangkan tiga ini. Gak ada halaman ya saudara. Ruang kudus yang tadi dibentuk ulang. Ruang Maha Kudus diapain saudara? Diganti karena ruang Maha Kudus loh saudara. Enggak boleh ada yang bekas-bekas baru. Tapi ketika dia ada di Malikai. Wow. Keren saudara ya. Saudara rindu enggak? Rindu enggak? Enggak apa-apa. Rindu itu boleh. Tapi hatimu harus nangis. Tuhan, aku rindu. Aku tahu itu tidak mudah. Tapi aku ingin jadi permatamu. Banyak orang tuh belum sudah ketakutan dulu saudara. Lopo Tuhanku monster tak mbok takuti. Gak kuat prosesi Bu.
Ya saudara, kenapa? Kenapa orang nggak kuat, nggak berani, nggak lari dari proses kenapa? Karena mindset yang salah. Semua tuh karena pikirnya salah, jadi salah semua reaksinya. Ya apa ya saudara? Sekarang gini, kalau kita sekolah nih, SMP, SMA, habis gitu kuliah. Bayangin kalau saudara misalkan Rainer kuliah, waduh mahasiswa, maha tuh besar. Pak itu pelajarannya kayak tuh bikin aku pusing, Pak wis rasa maha-mahaan Pak gitu. Kecuali maha lain, mana yang tambah ngeri Pak gitu. perang tok gitu. Oh ibadah kok teriak-teriak gitu. Kadang ada orang ngomong saya, iku apa sih bu gak kena dirungokno. Dalam hati, bukan gak kena dirungokno, kowe ora level. Loh ya sekarang bayangin kalau tentara maju, mundur, perang, dor. Lah kan ya lucu tuh saudara. Ya kan saudara? Lawang satpam, polisi, ya kan tetap beda saudara. Nah ini tentara. Tentara aja ada angkatan laut, angkatan darat. Lah angkatan darat terus bawa pakaian selam. Lu kan lumba-lumba tapi. Lah semua. Saya bilang kalau kok nggak paham, nggak usah marah. Levelnya beda, panggilannya beda, yoga nyambung. Tapi nggak usah menghakimi. Oh apa sih aku teriak, stres lah itu. Saudara, mulai sekarang apapun yang kita lihat, kita tidak mengerti, tidak boleh menghakimi. Apapun itu. Jangan mengotori persembahanmu. Jangan mengotori penyembahan hidupmu. Jangan mengotori ukupan hidupmu di hadapan Tuhan. Enggak ngerti ya sudah. Kalau Tuhan bawa untuk mengerti ya kamu dengar, kamu renungkan gitu ya saudara ya. Oke kembali ke konteks saya ingat suaminya Bu Eli. Oh jomblara Bu. Udah bagus ya itu saudara. Menjadi rema. Wes. Habis ini turun siapa lagi yang mau bilang. Bu tadi gini. Oh iya aku siap. Pak Sentosa tuh kapan jadwalnya itu? Melayu tuh Pak Sentosa ya. Kembali ke konteks saudara. Ya yang ke-20. Kemalangan orang benar bilang kanan kiri. Banyak makanya. Ojo melu wae. Memang banyak. Kenapa kemalangan orang benar tuh banyak saudara? Halo? Kenapa? Ngerti enggak? Hah? Halo? Kemarin rasanya kayak enggak salah firmannya. Dunia tidak mengenal. Dunia karena tidak Nah itu. Kenapa kebenaran saudara menjadi sebuah proses yang lah ya apa saudara hidup di dunia yang gelap. Ya wajar saudara. Lalu kalau saudara masuk di dunia terang ya gak perlu proses saudara. Proses itu apa sih saudara? Kok menerobos kegelapan menjadi terang tadi loh saudara. Nerobos. Itu enggak gampang. Bayangin saudara ya, ngomong sama orang buta. Itu merah. Yang mana gelap? Lu merah goblok yang merah. Sing goblok itu apa saja nih saudara. Lo orang buta suruh lihat warna, suruh lihat angka, suruh lihat abjad. Sing bodoh siapa? Ternyata orang buta gini, lo lebih goblok dari aku ternyata. Lebih buta. Halo, bukankah seringkali anak Tuhan seperti itu? Halo? Goblok ini. Terus malaikat bingung. Kayak sana yang goblok. Kenapa? Lu kamu tuh orang kebenaran, orang terang, orang penuh kasih. Lah itu lempung gelap, peteng, bededet gitu. Buta. Terus kok paksa mengerti kebenaran kalau kok enggak dari bawah menerobos bagaimana? Bagaimana kita bisa menerobos terang itu saudara? Menerobos dari bawah. Artinya apa? Menerobos bukan dengan kegagalan, kesombongan. Dari kerendahan hati. Nerobos kurang ngotot saudara.
Ngerobos tuh melihat sebuah kapan ya, waktu-waktu yang tepat. Itu apa? Menunggu waktu Tuhan. Jangan bonek, jangan nekat, jangan sok pinter. Artinya berjalanlah sambil menelusuri, mengamati, menantikan waktu Tuhan. Dan tahu kairosnya. Kedua sikapnya apa? Rendah hati, penguasaan diri. Jok sok pinter, sok hebat. Tunggu. Rendah hati. Yang ketiga saudara yang selain rendah hati, penguasaan diri. Rendah hati itu tidak cukup saudara. Yang namanya penguasaan diri itu semuanya disadarkan. Untuk apa? Ikuti cara waktunya Tuhan. Ya, nah saudara terkasih, orang benar itu akan punya resiko yang sangat besar. Karena apa? Dia menerobos kegelapan, di mana kegelapan itu tidak kenal terang saudara ya. Makanya banyak prosesnya. Tapi Tuhan berkata, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Saudara, dikatakan tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya. Artinya apa? Bicara apa? Tuhan jamin kita semua. Selama kau mempertahankan terangmu, kebenaranmu, kesalehanmu, kesetiaanmu yang benar, Tuhan akan menjamin. Seperti tadi ya, JJ yang dapat penglihatan. Tangan Tuhan lebih kuat, lebih besar dari masalahmu. Ingat, setiap kali kau gak kuat, oke, tangan Tuhan lebih besar dari masalahku. Ya, saudara, kembali lagi yang namanya diremukkan. Nah, sekarang saya akan membahas yang namanya dibentuk kembali. Dibentuk kembali itu seperti apa, saudara? Jadi dibentuk kembali itu, saudara tahu seperti pelacur. Wanita Samaria. Itu kan sudah yang namanya tidak punya harapan. Siapa lagi? Wanita pendarahan. Wanita yang mengurapi kaki Tuhan. Wanita yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Siapa itu? Maria Magdalena. Itu orang yang dibentuk kembali. Artinya gini, kehormatannya itu sudah hancur saudara. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia memberikan hatinya, kejujurannya. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia menunjukkan sikap yang menjadi hamba. Makanya saudara terkasih, kalau mempertobatkan orang berdosa dengan orang yang gak punya dosa, padahal semua orang berdosa ya. Tapi kenapa kadang-kadang saya merasa kok ada orang yang gak berdosa ya. Biasanya orang pinter sih kayak gitu tuh. Apa pinter ngakali Be ya. Artinya orang sudah merasa, duh saya ini gak layak ibu, saya ini. Nah saudara, menghadapi orang seperti itu lebih mudah atau enggak saudara? Biasanya juga lebih gampang taat. Ya kan? Bahkan orang sing goblok-goblok saudara. Dalam tanda kutip saudara. Lebih mudah bertobat, lebih mudah nurut daripada orang sing otaknya terlalu incer. Bukan encer, incer. Semakin pinter yang bulat saudara. Tapi ibu, menurutku. Ini ahli Taurat saudara. Orang gini ini susah. Makanya dikatakan istilahnya Farisi, Saduki. Nah saudara, inilah orang-orang yang hatinya itu dibentuk kembali. Kenapa Tuhan bentuk kembali? Saudara coba perhatikan ya. Seperti wanita Samaria. Begitu dia dipulihkan langsung jebret. Jadi berkat. Ya kan saudara? Siapa lagi? Wanita Maria Magdalena. Langsung ikut. Detik itu dia langsung apa? Ikut Tuhan kemanapun saudara. Satu lagi. Wanita yang memecahkan minyak dalam buli-buli. Saudara, bahkan ketika Yesus mati. Dia yang menangis di kubur.
Artinya apa saudara? Orang yang hatinya dipulihkan ini bisa pengabdiannya tuh totalitas. Bisa gampang percaya. Bahkan bukan cuma percaya. Pokoknya Tuhan mau apa aku yes. Nah itu saudara. Karena orang seperti ini kategorinya enggak perlu banyak mikir. Coba diperiksa, aku akan mikir enggak ya? Aku akan mikir enggak? Wah aku gak bisa dibentuk di lempung gitu. Ketika engkau jadi orang yang terlalu tidak banyak mikir dan kau percaya yes Tuhan. Itu seperti dibentuk kembali. Dan bagaimana jenis hati saudara? Yang kedua ingat diapain? Diganti baru. Apa bedanya orang yang diganti baru saudara? Tadi kan di ruang kudus ya, ini yang di ruang maha kudus. Saudara, orang yang di ruang maha kudus, yang di ruang kudus ini saudara ya, bukan cuman yes. Ya. Tapi dia berkata Tuhan, hidupku sepenuhnya untukmu. Tapi dia masih lihat kaki Tuhan. Lihat kaki Tuhan. Masih lihat kaki Tuhan. Tapi kalau yang sudah di Maleka, tutup mata, tidak lihat apapun, pokoknya Tuhan klik jalan. Tidak lihat apa-apa. Ini orang sewaktu-waktu nyawanya silakan Tuhan. Tapi kalau masih lihat kaki, masih suka nangis. Walaupun abot, ya wis Tuhan, ya wis. Tapi nurut saudara. Kalau yang terakhir, dia tidak perlu bukti, tidak perlu mikir. Dia yakin ini Tuhan, apapun itu. Dan tidak pernah punya syarat. Dia tahu tidak mampu. Tapi dia juga percaya siapa yang nyuruh. Saudara. Ini susah ya. Susah. Yang kedua saudara. Semua ada level-levelnya. Nanti ujungnya ke sana. Nah. Kau mau di kelas yang mana? Tetap ada level-levelnya saudara. Semua tidak tiba-tiba langsung lulus. Enggak. Ada tahap-tahapnya. Biarpun yang bentuk lagi itu ada level-levelnya. Next saudara ya. Itu seperti sekolah. Kelas 1, 2, 3 sampai selesai. Dan selalu 7 saudara. Di sini juga. Sama. Yang digantikan tadi saudara. Kenapa saudara gini? Selalu gini. Engkau diberikan hati yang baru gitu saudara. Itu pasti ada level-levelnya. Biarpun sederet orang, tidak sama levelnya. Tidak mungkin toh hatinya Bu Ayu, terus apa lagi? Aurel, sama-sama dapat. Kok diberikan hati yang baru, terus podo. Bu Ayu ini, Tuhan, sing genai Tuhan. Ini arek kemarin sore Tuhan, lah aku istuwek ini, nah ini podo piye toh Tuhan. Cawane orang takkan tidur, laku ini perang terus ya Tuhan. Saudara belajar mengerti ya. Kalau Tuhan bilang apa, tek, ngerti. Oh, aku sesuai kelasku di sini. Aku sesuai kelasku di sini. Bukan GR. GR itu bagi orang apa? Yang gak ngerjain GR. Tapi kalau kau merasa kau hidup melakukan firman Tuhan, gak usah GR, otomatis kok. Jangan mau saudara dimanipulasi sama iblis. Makanya kita harus mengerti perjalanan kita ini umpama sekolah itu kelas berapa. Kita rajinnya seperti apa, nilai rata-ratanya seperti apa. Ngerti. Aku enggak ngerti Bu nilaiku pira Bu. Lah berarti kau setiap malam tidak pernah merenungkan perjalananmu sehari dengan Tuhan. Coba belajar setiap hari. Renungkan perjalananmu sehari dengan Tuhan ini apa. Lama-lama kamu bisa ngerti nilai rata-ratamu hari ini berapa. Diterus sampai 1 minggu berapa total. 1 bulan berapa terus lah ketemu saudara.
Tapi harus jujur. Ojo gini, ya hari ini aku kurang bagus tuh, tapi 6,5 tuh. Lah ya. Gini, dihitung gini. Kenali kelemahan, ada daftar saudara ya. Itu loh gunanya saudara untuk kita bisa setiap hari itu kita bisa bagaimana kita mengurangi indikasi-indikasi kita yang punya kelemahan. Karena apa? Itu terus kita lihat. Hari ini level kemarahanku sudah lebih baik sekian persen. Besok sekian persen. Loh seminggu lagi kumat lagi Tuhan. Astaga Tuhan. Saya tanya di sini ada nggak yang seperti itu kalian melakukannya? Kayaknya saya sudah ngomong bolak-balik loh. Gak ada ya. Rugi saudara. Sehingga kau enggak pernah tahu. Kalau kau murid itu seperti apa. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan Tuhan bilang diberikan hati yang baru. Pasti enggak sama semua. Ya, saudara. Diubahkan. Ya pasti enggak sama. Tapi yang penting gini, diperbarui, dibentuk lagi. Ya, saudara. Tapi ketika dihembuskan, itu level-level orang seperti apa sih saudara? Contoh ya, Billy Graham itu seperti itu, dihembusi. Leonard Bank, ya itu juga dihembusi. Catherine Kuhlman itu dihembusi. Kenapa saya bilang gitu? Saudara, efek pengurapannya itu besar. Itu namanya dihembusi. Bayangin saudara, Catherine Kuhlman itu cuma dia datang bisa lewat restoran ya, satu restoran dia masuk ke dapur, semua orang rebah. Ini kenapa? Ada hembusan roh Tuhan yang menghembusi hatinya. Itu loh saudara. Saya memperhatikan setiap tokoh-tokoh. Tapi gini ya, kita kalau nggak punya kerinduan juga nggak akan bisa mau belajar saudara. Nah, saya ini orang yang selalu memperhatikan. Kok bisa begitu ya Tuhan? Kenapa? Sehingga saya tahu perbedaan orang-orang yang dihembusi, diubahkan, diganti hatinya. Saya tahu. Itu dampaknya di situ. Seperti Paulus, ya saudara, ketika sapu tangannya. Siapa lagi saudara yang tulangnya, nah itu dihembusi. Artinya gini, orangnya tidak perlu menyentuh apapun, datang sudah. Nah sekarang saya kasih tahu level-level yang mulai dari yang rendah. Ya, contoh dari yang rendah. Saudara, kedatanganmu. Orang langsung, bukan. Coba belajar di situ saudara. Kedatanganmu, kedatangan Pak Jemi. Wow, makan kenyang. Kedatangan Bu Jenny. Wah, bongke buat traktir. Yes. Ayo Bu, enggak pakai lama. Wajah-wajah traktiran. Itu loh saudara. Itu orang-orang yang bukan, ya kalau gini ini memang saudara, kalau level-level gini ini ada yang diubahkan, ada yang disatukan, tapi hembusan itu juga ada, tapi seberapa? Misalkan saudara, wah datang Pak Santosa, yes Pak, ayo Pak. Itu Pak, ada rumah angker, beres no gitu. Wah seneng langsung, kau usah perang, anak layut. Oh no Pak Santosa, Ibu Ayu, wes beres, ayo tidur. Ngamuk Bu Ayu langsung. Saudara, ketika seseorang itu datang dan seperti membangkitkan harapanmu, itu berarti engkau dihembusi. Tapi levelnya masih kemana? Senang gak saudara? Kalau keponakan saya, Uncle Wahyu, ya, keliling jalan-jalan. Seneng deh,
Nah kehadiran saudara gimana kira-kira? Wah itu lagi, senep perutku. Terima kasih. Kehadiranmu membawa sesuatu kebangkitan. Membawa pengharapan. Membawa damai. Membawa sukacita. Membawa suatu perubahan. Macam-macam gelombangnya saudara. Mau kecil, mau besar, sedang. Ukuran S, double S, M, double. Tadi Bu, XL ya Bu ya. Ya saudara, itu salah satu orang yang diembusi dari level-level yang dari bawah terus di bawah naik. Kalau dia tekun, dia tambah lebih, tambah. Dan saudara terkasih, Mahligai itu, kalau Mahligai itu enggak ada level-levelnya saudara. Tapi kalau Ruang Kudus itu ada level-levelnya. Ruang Maha Kudus masih ada. Itu orang-orang tertentu. Makanya kalau dikit-dikit, Tuhan masuk Ruang Maha Kudus, ngawur itu. Gak sembarangan saudara masuk Ruang Maha Kudus. Jangan gampang-gampang. Kalau tidak sungguh-sungguh dapat dari Tuhan. Nanti iblis menunggangi. Karena saya mau semakin dewasa ya di tempat ini. Tidak mengecilkan hati. Tapi belajar jadi orang yang mulai dewasa, mulai ngerti, mulai kenal. Dan terus seperti murid yang terus naik kelas. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih, kembali kepada permukaan. Dan semua ini permukaan intinya yang punya reaksi benar ya. Ini yang saya bahas semua tadi ya. Tapi gimana kalau itu permukaan-permukaan yang tidak menghasilkan atau tidak mereaksikan yang benar. Nah saya juga mau bahas ini saudara. Ini juga ngeri. Ketika kau melewati masa-masa permukaan. Dan biasanya enggak langsung permukaan kok saudara. Tuhan tuh enggak pernah langsung permukaan. Tuhan biasanya apa saudara? Kalau awalnya. Dan permukaan itu hanya dilakukan pada orang-orang yang satu. Cukup dewasa. Dua, mau sepakat dengan Tuhan. Ketiga, karakternya saudara siap diserahkan. Kalau enggak bisa. Enggak ada saudara anak-anak diremukkan enggak mungkin. Ya apa ya saudara? Karena pada saat diremukkan itu seperti dipertunangkan. Jadi kalau kita mengalami namanya diperemukkan itu seperti sudah mau dipersiapkan dipertunangkan. Berarti tandanya apa? Dewasa. Tidak semua diremukkan. Saudara, baru dikuliti. Dikuliti bengok-bengok kok ya saudara. Baru dikuliti, dipotong. Dipotong sih besar-besar loh, belum dicincang saudara. Saya tanya tetangga kanan kirimu, wis dicincang baru dipotong besar. Tuhan maunya kau setelah dipotong, dikuliti, mau diukir. Belum diukir Tuhan, sudah Tuhan. Kalau kau ukir aku enggak Tuhan-Tuhanan dulu saudara. Dipotong aja. Nah itu saudara. Tidak setuju. Sebetulnya gini-gini harus pengajaran, seminar baru bisa nyelesain semua. Nanti gini bisa nakar. Oh saya di fase ini, oh saya di sini, oh saya di sini. Oh saya kayu yang seperti apa, oh saya kayu yang lagi dipelitur. Oh saya cuma dicat ada, cuma dipelitur tok. Enggak pakai diukir saudara. Ya. Saudara terkasih, jadi ketika itu tadi lagi baru dipotong saudara ya. Udah sering kali kalau potong pohon kan kalau zaman dulu kan enggak gitu saudara ya. Krek. Percayalah Tuhan tuh enggak
nggak ada jalan tol sama Tuhan. Senangnya Tuhan, krek. Tiap hari digini krek sampai putus. Kenapa? Kalau didel langsung mati manusia, saudara. Tidak sanggup. Karena Tuhan tidak pernah pakai cara instan. Tuhan tidak pernah pakai cara yang cepat. Caranya Tuhan adalah step by step. Nanti dilihat perjalanan ketika dipotong. Dia. Ya memang ada teriak-teriaknya namanya baru. Tidak apa-apa, it's okay. Kamu mau nangis. Yang penting ya tetap aku mau di sini kok Tuhan. Masuk lambeku ki bengak bengok ojo mburu ngono Tuhan. Pokoknya teruskan. Masuk wah aku ngamuk teruskan Tuhan. Itu Tanti yang dulu. Aku ini nangis tuh kok mereka Tuhan pokoknya kerjakan terus. Awal-awal Tanti masih di spasio dulu. Saya tahu tuh teriakannya. Sajane gak kuat tapi apa tuh ya wis teruskan ojo peduli mbek omelanku iki Tuhan kerjakan. Aku biasa bisa wow. Sekarang Tanti. Oh Tuhan. Sakit. Temannya. Kayaknya apa Tan? Doa. Oh doa. Makan kok doa tok ae. Urip kok doa tok ae. Oh jadi suhu ta. Video. Coba Tan, lihat kita ini. Enak. Tuhan. Teriak-teriak saudara. Tapi lihat wajahnya Bu Jenny. Oh seram. Wajahnya Bu Winda. Oh lari lagi tambahan. Mateng aku terkutuk ingin sesuai iki. Itu Tanti waktu di spasio awal-awal saudara. Mau lari enggak so. Tapi saiki saudara ngintip-ngintip sih. Tambah naik kelas tambah mokong saudara. Saya mau ngomong ya. Kesetiaan seseorang itu enggak bisa dijamin. Contohnya saudara. Saya tanya Salomo. Lulus enggak? Udah ketemu Tuhan berapa kali Salomo? Ayo yang tahu. Tidak ada orang punya hikmat seperti Salomo. Jaminan enggak saudara? Tapi asuransi siapa? Perjanjian karena Daud. Makanya orang kalau punya perjanjian itu tetap hoki. Kalau kau enggak punya perjanjian, wah setengah mati saudara. Jadi kalau udah punya perjanjian, bulat kemana? Ditarik lagi. Kayak Tanti, tarik lagi. Kene. Tolonglah Mi, ojo membahas aku di sini Mi. Rohnya bicara seperti, Mi sudah Mi, jawaban yang cepat berlalu. Itu nanya kau dicintai Tuhan. Ya saudara, supaya orang tuh bangun gitu loh saudara. Kalau ada pelengkap penderitanya enggak bangun. Jadi seperti itu saudara. Ya Tuhan tuh seperti itu. Ya, dan ketika saudara jadi orang yang terus melawan Tuhan dan ujungnya perempuan itu saudara ya tidak bisa diapa-apakan. Saya tanya, apakah Tuhan tidak berkuasa? Enggak. Saya kasih tahu ya, keistimewaannya Tuhan ya, dia tidak pernah paksa kita. Dia tunggu kita sampai mentok saudara. Kecuali satu, dia terlalu cinta buat orang ini. Sampai dia harus apa? Menghancurkan diri, harga dirinya. Tapi pasti di atasnya ada sesuatu. Satu, orang-orangnya punya perjanjian. Saudara, misalkan engkongnya, neneknya, emaknya dulu pernah berdoa, Tuhan cucuku, buyutku, jok lupa loh. Kalau di atas pernah berdoa untuk keturunan demi keturunannya, itu Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Biar hilang kemana pasti dicari sama Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji. Yang kedua saudara, apa yang membuat Tuhan tetap mengejar dia? Karena Tuhan lihat sebetulnya hatinya itu baik. Tapi karena dia tidak mampu.
Siapa contohnya saudara? Penjahat yang di sebelah Yesus. Ada orang saudara punya kelemahan yang luar biasa. Dan saya punya anak ya dibilangkan anak didik ya bisa. Wah pokoknya saudara ya. Kerjaannya ya kotor, semua kotor. Tapi hatinya itu loh saudara. Setiap kali dia sudah kena jerat. Pokoknya ya perangkap dia sudah yang namanya keliling. Ujungnya dia tuh luput terus saudara. Kenapa? Sekali lagi hatinya. Kalau orang punya hati yang tulus, hati yang murni, kamu mau, gak bisa ngomong sampai nyonyo, kamu hidup penuh anugerah tok ya tak gitu. Bandel bebal, saya kira ngomong dah yang paling jelek saudara ya. Modelmu itu saudara. Iya Mi, sampai dia ngomong kotor, memperumakan dia ini terlalu kotor saudara. Ya, saya ini kalau ngomong tak sama dia. Tapi dia tidak pernah sakit hati saudara. Kenapa? Hatinya tulus. Dan saya bisa ngamui dia tuh saya saudara. Sampai Tuhan kau terlalu mencintai anak ini. Saya bilang hatinya ini penuh belas kasih. Makanya saudara saya kasih tahu ya. Kalau orang tuh punya hati yang penuh belas kasih. Tulus wes toh. Kok belepotan maaf ya. Dipenuhi dengan kotoran manusia atau kotor apa. Tetap kamu ditunggu Tuhan. Dua ini saudara. Tapi ya jangan mencobai Tuhan ya. Jangan mencobai Tuhan. Tapi ada orang yang murah hati tapi hatinya jahat. Tuhan tidak suka. Karena Tuhan tidak bisa disogok dengan apa yang kita kasih. Nah saudara. Kalau permukaan negatif itu waduh tidak habis-habisnya saudara ya. Sekarang kembali lagi, permukaan karena dia taat setia dengan Tuhan. Orang yang nunggu Tuhan sambil berjalan, sambil letih, bahkan sampai tidak berdaya, sampai geblak, tiarap. Tapi hatinya tetap mau sama Tuhan. Dan orang ini saudara, akan terus ketika dia diangkat Tuhan saudara ya, Tuhan akan terus menjaga hidupnya. Menjaga hidupnya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Permukaan itu sebetulnya juga menggambarkan seperti anggur, minyak. Apalagi saudara? Rempah-rempah, harum, wangi-wangian. Jadi gini, ketika kau anggur, ketika engkau anggur, engkau akan menjadi penyajian raja. Ketika engkau minyak, engkau akan menjadi apa saudara? Urapan raja. Ketika engkau menjadi sesuatu yang diremukkan, itu ada dua, rempah-rempah dan bunga wangi-wangian saudara. Rempah-rempah itu ukupan saudara. Ini disajikan untuk ruangan raja. Di mana? Di ruangan besar lah ya, ruang kerajaan. Tapi kalau sudah yang namanya mawar gitu, itu ditaruh sudah di wangi-wangian di kamarnya raja. Wow. Ada satu orang, dia punya mawar, Tuhan bilang gini, engkau seperti mawar yang diremukkan dan harumnya ada di ruangan pengasinganku dan peristirahatanku. Aku menciummu sampai membawamu tertidur di dalam kedaulatan cintaku. Wow, keren. Ada satu orang yang Tuhan begitu romantis. Tapi pasti orang itu banyak permukaan. Saya ini ya saudara sebetulnya banyak sekali loh. Hal-hal yang Tuhan bukakan tuh, waduh, bicara mawar, bicara apa ya bunga-bunga di taman Tuhan tuh ternyata
Ada macam-macam dan Tuhan tuh bilang ini untuk begini, untuk begini, untuk begini. Bahkan daun-daunan yang di sungai-sungainya Tuhan. Itu fungsinya beda-beda. Bahkan rumput-rumputnya. Wow. Saya bilang sampai Tuhan. Saya ini kalau Tuhan udah ngomong saya cuma bisa nangis. Makanya saudara duduk di kaki Tuhan. Diem gak banyak omong. Biarkan Tuhan yang ngomong. Biarkan Tuhan ngobrol. Enak saudara. Oh jelek datang ke Tuhan, Tuhan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, bon-bonanku. Aduh, Tuhan bilang, aku kapan ngomong nak? Gitu. Coba Tuhan, saudara. Tapi sekali lagi, semua itu ada harganya. Sejujurnya saya pengen memberikan banyak kan sebenarnya rahasia-rahasia Tuhan itu seperti apa sih. Pengen, sungguh saudara. Tapi seringkali Tuhan bilang gini, banyak orang tuh enggak siap. Cuma mau dengar tapi enggak siap melakukannya. Enggak siap menghidupkannya. Tapi tadi saudara ketika saudara tadi mulai masuk di season kedua. Tuhan senyum, bukan cuma senyum. Dia menikmati sambil tersenyum semua persembahan dan penyembahanmu. Dia menikmati. Wow. Sampai Tuhan bilang gini, kalau gini terus kamu enak toh, enteng toh enggak ngotot. Iya Tuhan. Doang saya aja menikmati loh saudara. Tapi tolong ya jangan cuma hari ini. Saudara juga biasakan di rumah, di jalan dimanapun. Hidupkan manusia rohmu, hidupkan penyembahanmu. Berarti apa saudara? Engkau enggak pernah jalan sendiri. Engkau buat Tuhan berjalan di depanmu. Engkau buat Tuhan bergerak meradiasi. Tiba-tiba apapun Tuhan bereskan. Amin. Itu biasakan hidupkan terus saudara. Dan Tuhan bilang gini, kalau gini caranya kok enggak berat nak. Saya jadi ingat Musa saudara. Iya Tuhan, benari ngurusi surat-surat mereka. Pusing aku Tuhan. Tapi lagi ini wah. Saya nanti datangi bunganya, wih semangat saudara. Kemarin-kemarin saya senap saudara, datangi bunga saudara. Ini saya langsung, wah yes. Ya, sudah ada tanda, ibu berhenti bu firmannya. Oke, saya thank you banget buat setiap respon, respect saudara, buat setiap antusias saudara. Dan saya sangat saudara ya diberkati oleh respon saudara.